Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menyaksikan video ini, terkhususnya untuk Bapak Swagi selaku dosen pengampu di mata kuliah Sistem Waktu Nyata ini. Perkenalkan, saya Akmal Muzaki dengan NIM H10512210084, dan pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan alat atau sistem yang sudah saya buat. Lalu, sistem yang saya buat ini berjudul Sistem Monitoring dan Deteksi Kebocoran Gas LPG berbasis IoT. Yang dimana sistem ini akan memantau indikasi kebocoran gas secara real time atau terus-menerus secara langsung. Dan sistem ini juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini, yang dimana pengguna dapat mengevaluasi data yang dihasilkan oleh alat ini dan akan diteruskan pada web dashboard pemantauan yang diambil oleh alat ini. Selanjutnya, ada pun beberapa komponen yang saya gunakan pada alat ini, yaitu pertama ada komponen sensor gas MT2, yang dimana komponen ini akan bertugas sebagai unit input atau membaca kadar gas yang dideteksi di sekitarnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada microcontroller, dan microcontroller yang saya gunakan itu adalah ESP32, yang dimana microcontroller ini akan memproses semua data yang dibaca oleh sensor dan diteruskan ke unit output yang akan saya sebutkan setelah ini. Pertama ada output fisik, yaitu output yang terdapat pada alat ini. Itu ada dua komponen output. Yang pertama itu adalah LCD berukuran 16x2, yang dimana LCD ini akan menampilkan kadar gas dan status di sekitar pada alat ini gitu. Selanjutnya itu ada komponen buzzer, yang dimana buzzer ini akan berbunyi jika adanya kebocoran gas. Oke, selanjutnya itu ada unit output jarak jauh, yang dimana output ini itu adalah web atau dashboard yang sudah saya buatkan untuk menampilkan data sensor yang sudah diproses oleh microcontroller, dan dari microcontroller tersebut itu dan pada web ini itu akan menampilkan grafik nilai gas, sehingga user dapat melakukan evaluasi dan penanganan dini jika terjadinya perilaku anomali yang dideteksi oleh alat atau sistem yang sudah saya buat. Oke, untuk selanjutnya itu sebelum masuk ke demonstrasi dan membuktikan apakah alat ini sudah termasuk dari pengimplementasian sistem waktu nyata atau tidak, sedikit akan saya jelaskan apa itu sistem waktu nyata. Sistemnya waktu nyata itu adalah sistem yang tidak hanya membutuhkan hasil komputasi yang benar, tetapi dia juga harus menghasilkan output sesuai dengan batas waktu atau deadline yang sudah ditentukan. Dan sistem waktu nyata ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama itu ada hard real time, yang dimana kategori ini itu keterlambatan waktunya masih tidak dapat ditoleransi sama sekali, karena hard real time ini toleransinya itu sangat kecil sekali, yang dimana toleransi waktunya itu hanya sekedar mikrodetik. Jadi semisalkan kalau alat saya ini mengadopsi atau mengimplementasikan hard real time dan dia gagal gitu, itu sistem ini akan disebut gagal total, atau bisa juga disebut dengan sistem yang malfunction. Untuk selanjutnya itu ada soft real time, yang dimana kategori ini itu keterlambatan waktunya masih dapat ditoleransi dalam waktu tertentu, dari milidetik hingga ke detik gitu. Jika telat, sistem hanya mengalami penurunan performa, tetapi sistem ini tidak disebut dengan gagal total. Contohnya nanti untuk selanjutnya saya jelaskan ketika demonstrasi alatnya. Dan dari definisi sistem waktu nyata dan kategori sistem waktu nyata tersebut, sistem yang saya buat ini itu termasuk ke dalam kategori
soft real time, karena sistem ini juga termasuk karena sistem ini memiliki toleransi terhadap keterlambatan waktu respon tanpa mengakibatkan operasionalnya secara fatal. Meskipun batas waktu pembaruan data ke dashboard web nanti yang akan saya demonstrasikan itu terlambat selama beberapa detik, anggaplah lebih dari 5 detik, dikarenakan atau diakibatkan jaringan wifi atau apapun itu yang sifatnya di luar kendali saya sebagai pembuat, itu hanya akan mengalami penurunan secara performa alatnya saja. Lalu pada sisi monitoring jarak jauh, saat yang bersamaan microcontroller atau ESP32 ini yang saya gunakan akan tetap menjalankan prioritas tertingginya secara tersendiri atau independen. Semisalkan website ini terjadi error atau wifi atau koneksi internet sedang tidak terkoneksi ke alat ini. Jadi semisalkan kalau kasusnya seperti itu, alat ini itu akan tetap bisa memberikan peringatan dini ke user melalui LCD dan buzzer. Terutama pada buzzer ini dia akan membunyikan dirinya atau memberikan suara jika terjadinya adanya kebocoran gas. Dan sistem ini yang sudah saya buat ini juga menerapkan penjadwalan non-blocking, yang dimana memastikan microcontroller atau ESP32 tidak pernah berhenti atau tertidur. Lalu instruksi jeda waktu statis, sehingga sistem dapat terus-menerus memantau sensor secara konstan dan memproses instruksi tanpa penundaan latensi. Bersamaan dengan itu, konsep degradasi graceful menjamin ketahanan sistem saat menghadapi kendala eksternal seperti misalkan terputusnya internet atau matinya server, di mana sistem ini tidak akan mengalami kegagalan total melainkan hanya menonaktifkan fitur pemantauan dari web yang sudah saya buat ini, untuk tetap mempertahankan eksekusi prioritas tertingginya secara mandiri, yaitu membunyikan buzzer jika adanya kebocoran gas. Lalu sekarang saya akan langsung mendemonstrasikan alat atau sistem yang saya buat ini dan membuktikan berapa lama waktu yang digunakan oleh alat ini untuk menampilkan data pada unit-unit output yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Oke, di sini sebelum saya masuk ke dalam memulai demonstrasinya, sedikit saya awali dengan bahwa sedikit memberitahu ini hasil website buatan saya, yang dimana ini adalah untuk menampilkan data atau kadar gas yang dibaca oleh sensor. Lalu ini ada sedikit fitur tambahan, dimana fitur ini akan menampilkan data sensor atau baca sensor tertinggi yang dideteksinya pada hari ini, dan ada fitur juga untuk menampilkan rata-ratanya juga. Oke, selanjutnya itu ada grafik gas, yang dimana sensor gas ini dia akan naik ketika adanya kebocoran gas yang secara signifikan. Oke, untuk yang kedua di sini saya sudah sediakan stopwatch, yang dimana nanti saya akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sistem yang saya buat ini untuk meneruskan info atau datanya itu ke website, dan kita lihat untuk berapa lama waktunya. Oke, sebelum saya langsung masuk ke percobaannya, sedikit saya klarifikasi bahwa buzzer untuk sekarang itu saya nonaktifkan dulu karena takutnya mengganggu orang lain di sekitar saya, karena saya melakukan uji coba atau presentasi ini sedang di luar. Oke, pertama-tama saya sedikit jelaskan juga bahwa saya akan melakukan 3 kali percobaan perulangan, yang dimana saya akan menggunakan korek gas api sebagai media demonstrasinya, dan akan saya semprotkan nanti 3 kali berulang dan menghitung waktunya seberapa lama sistem ini
menyampaikan data dan web ini akan menampilkan output di kadar gas yang dibacanya dan pada grafik yang ditampilkan. Oke, langsung saja. Pertama, yuk kita mulai. Oke. Untuk percobaan pertama itu membutuhkan waktu 4 detik ketika input kadar gas itu dibaca oleh sensor dan diteruskan ke website untuk menampilkan datanya tadi sekitar 4 detik. Oke, untuk percobaan kedua langsung saja dengan 3, 2, 1. Oke, di sini ketika dimulainya input, proses dan menuju output itu menampilkan waktunya itu 2 detik, dan ini mengalami kemajuan dan mempercepat dari percobaan yang pertama tadi. Itu terlihat juga dari data yang dibaca dan grafiknya yang dari awal itu turun menjadi tiba-tiba naik dengan waktu 2 detik. Oke, langsung saja untuk percobaan yang ketiga. 3, 2, 1. Oke, waktu tercatat 2 detik, yang dimana 2 detik ini mengalami kemajuan dari percobaan yang pertama. Lihat juga grafiknya juga langsung naik dan kembali perlahan menurun untuk menuju ke batas nilai ambang batas yang stabil yang sudah saya tetapkan. Oke, berdasarkan demonstrasi dan hasil pembuktian yang sudah saya lakukan barusan, kesimpulan dari percobaan yang tadi, sistem monitoring atau sistem yang sudah saya buat ini berhasil mengimplementasikan sebagai sebuah soft real time system yang handal dengan mengintegrasikan sensor MQ2 dan mikrokontrol SP32. Sistem mampu melakukan sampling data secara kontinu dan mengeksekusi deadline kritis berupa alarm sirine dan peringatan layar lokal atau pada website tadi dalam hitungan di bawah 5 detik. Di saat gas melampaui ambang batas bahaya. Penerapan penjadwalan non-blocking dan konsep degradasi graceful memastikan prioritas keselamatan di lokasi tetap berjalan tanpa hambatan, sekaligus mempertahankan pembaruan data secara terus-menerus dan memfasilitasi pengendalian dan pemantauan jarak jauh. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila dalam penyampaian saya ini atau penjelasan saya ini kurang bisa dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.